masukan, nggak asal marah, pukul dan segala macam, tidak, mendengarkan. Abdul Muthalib orang wibawa, tokoh, ibarat kepala sukunya di Bani Quraisy tersebut di waktu itu. Mendatangi semuanya kemana? Kepada Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib, wahai kakek Rasul, wahai kakek, ya, ini anak, kenapa engkau berikan nama anak ini atau bayi ini dengan nama Muhammad? Padahal tercatat di silsilah kita, tercatat di silsilahmu itu tidak ada yang namanya Muhammad. Untuk apa ini? Cuma masalah nama loh ya, bukan masalah yang lain lagi. Belum lagi masalah ekonomi, belum lagi nanti masalah peraturan-peraturan yang ada yang ditetapkan oleh Quraisy dan segala macam. Ini masalah nama saja mereka ributkan. Karena memang gak sembarangan. Ibaratnya katanya orang Jawa itu totoan. Orang Arab dulu itu orangnya totoan, tertata rapi semuanya. Kalaupun ada yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka, mereka pun protes, mereka pun unjuk rasa. Tapi tokoh-tokoh mereka pun mendengarkan. Tidak asal main tangkap gitu saja, tidak. Ya, tapi apa? Mendengarkan, didengarkan. Oh, kalau memang sekiranya ini memang perlu untuk dirubah, mereka rubah. Kalaupun ini memang perlu untuk tidak dirubah, ya tidak dirubah. Itu orang-orang dulu seperti itu. Cuma memang dengan keadaan kita seperti ini mungkin beda cara saja. Tapi mudhaharat, namanya unjuk rasa dari dulu, protes itu, berbeda pendapat itu juga, pemboikotan itu sudah ada zaman dulu. Ya kan, dari zamannya Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya dari dulu sudah ada. Cuma tergantung dari mereka yang menanggapinya bagaimana. Maka Abdul Muthalib dengan simpelnya mengatakan, saya sengaja berikan nama cucu saya ini, anak saya ini, dengan nama Muhammad, memang tidak tertera di silsilah keluarga kita. Ya. Tetapi saya mempunyai misi tertentu. Saya beri nama ini anak Muhammad. Kenapa? Saya beri nama ini nama Muhammad karena saya menginginkan toh suatu saat dia akan dipuji oleh orang sejagat raya, baik di bumi, di angkasa dan di akhirat sana. Sallallahu alaihi wa alihi washabbihi. Dan nyata betul sebelum adanya apa? Al-Qur'an, innallaha sebelum adanya firman Allah Ta'ala turun dan lain-lain, mereka sudah diberikan apa? Firasat-firasat dan apa namanya, tentang keajaiban-keajaiban yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yandur binurillah. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang muslim, orang mukmin, karena mereka itu melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hati-hati seperti itu. Akhirnya mereka pun menerima, karena yang mengatakan kakeknya Rasulullah SAW dengan misi tertentu, dengan misi yang sangat baik, di dalam diri mereka tidak ada anggapan bahwasanya ini anak menurut mereka mungkin akan memberontak. Padahal ini anak punya keajaiban yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi nabi di akhir zaman. Itu tidak ada dalam pikiran mereka. Abdul Muthalib sudah ada, cuma Abdul Muthalib mengungkapkannya dengan orang
berbicara dengan akal sehat, akal saja. Makanya kita ini harus pinter-pinter dengan ngomong dengan orang ini ya. Khatibun nas ala qadr uqulihim. Berbicara dan berdiskusilah engkau dengan orang tergantung dengan akalnya mereka atau ilmunya mereka. Makanya orang-orang soleh itu waliyullah subhanahu wa ta'ala itu ilmunya mereka nggak semua diajarkan kepada anak muridnya. Karena kenapa? Takut anak muridnya itu nggak bisa nangkep. Seperti halnya saya contohkan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih. Ini muridnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi murid saking ilmunya luar biasa, tinggi keilmuannya, guru, Al-Haddad gurunya, kalau terjadi suatu permasalahan tanya sama anak muridnya. Guru takut be muridnya. Guru tanya sama muridnya. Karena kenapa? Ketinggian ilmunya. Sampai-sampai beliau Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, wallahi, beliau bersumpah, wallahi masyil akwan misal Abdurrahman. Ya, saya bersumpah, ya, di dalam dunia ini sezaman saya tidak ada orang sealimnya Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih. Kakeknya Rasulullah mengetahui itu semuanya. Cuma mungkin yang diajak bicara nggak nyampe. Cuma di ngomongkan secara alasannya tertentu saja, secara akal yang mereka terima saja, yang bisa diterima oleh akal mereka saja. Saya kasih nama ini supaya dipuji gitu saja. Nggak tahu punya misi terselubung, punya misi yang samawi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa menggoncangkan dunia Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa menggoncangkan dunia. Kalau dalam akalnya Abu Lahab, Abu Jahal dan segala macam orang-orang Quraisy yang benci, paling cuma supaya nama saja, nggak tahu ini orang. Makanya nggak bisa orang itu diajak ngomong ya secara mendalam. Makanya guru itu memberikan seperti ilmu tergantung kapasitas apa? Kapasitas pikiran muridnya. Oh, saat ini kapasitas ilmu. Tak ini wae. Lekon sakai kalau seandainya ente tak kasih yang banyak, nggak muat ente. Ibarat memorinya nggak kuat. Ya bisa-bisa kalau seandainya HP-nya jadul, ya HP-nya memang nggak muat kapasitas banyak, ya jangan kasih banyak-banyak. Akhirnya apa? Nggak bisa masuk memori nanti. Sayyidina Abdul Muthalib seperti itu. Tetapi Abdul Muthalib punya misi. Misinya melalui apa? Mimpi. Misinya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin itu diberikan karena Abdul Muthalib bukan nabi, hanya cuma firasat saja. Hingga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling agung yang bisa menggoncangkan dunia. Sallallahu Nabi Muhammad. Sudah mulai kelihatan, terlihat sejak lahir, ya, sebelum lahir, ya, sudah terlihat keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Ketika umurnya kecil, ya, umurnya masa mudanya, beliahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika berjalan, tudillul ghamamah, awan-awan itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuti'hu sahabib, ya, awan-awan itu kalau dipanggil Rasulullah SAW sini datang langsung. Pohon itu, pohon-pohon yang di tempatnya dipanggil oleh Rasulullah SAW sini langsung. Seperti layaknya manusia yang dipanggil oleh temannya atau orang tuanya. Diperhatikan ini. Oleh siapa? Oleh pemuka-pemuka Quraisy. Ini anak bukan sembarangan anak ini. Ini punya keistimewaan, ini punya keajaiban.
tingkat manusia yang bukan sembarang manusia, basyaron lakal basyar, manusia tetapi bukan sembarang manusia, sudah terlihat. Belum lagi ya mukjizat-mukjizat yang lain yang ditampakkan oleh mereka, sehingga timbullah dalam diri mereka keegoisan. Oposisi yang tidak suka dengan Rasulullah SAW, ya kan, yang benci sudah mengatur strateginya dahsyat mereka. Awal tahap ya, mereka ketika sudah melihat keajaiban di balik nama Muhammad, mereka juluki dengan Mudammam. Kalau Muhammad kan terpuji, Mudammam manusia yang terhina. Itu cirinya mereka yang pertama. Ya. Jadi kalau kita lihat banyak ahlul bait Nabi Muhammad SAW dikucilkan, ya biasa. Ditulis yang jelek-jelek biasa. Kakeknya dikatakan demikian. Tapi mereka nggak gentar, biasa saja. Muhammad, mereka katakan dengan apa? Muhammad terpuji, Mudammam, manusia yang paling hina. Tersebarlah nama tersebut, Mudammam, 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 bukan Muhammad. Kata Rasulullah SAW, lastu bi Mudammam, walakin ismi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saya bukan manusia yang hina, saya adalah manusia yang terpuji, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, ana Muhammad, saya adalah manusia yang terpuji. Tetapi memang tidak mengatakan demikian, ada buktinya. Bukan hanya apa? Bukan hanya pengakuan saja, bukan hanya sorotan di media sosial saja, dilihat orang bagus, di belakangnya nggak bagus, naudzubillah min dalik. Tapi memang betul-betul apa? Ausof, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, hikayat, kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, wal manakib, dan manakib Nabi Muhammad SAW, syarafun, mulia, keseluruhan, totalitas, sallallahu alaihi wasallam. Makanya namanya itu banyak, sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sebagian saja. Ada namanya Yasin, ada namanya Toha, ada namanya Muzammil, ada namanya Mudaththir, dan lain-lain. Menunjukkan apa? Dikatakan oleh ulama, syaraf, mulia, ya, kathratul asma tadullu ala syaraful musamma. Itu kaidahnya itu. Kathratul asma, nama yang banyak. Tapi nama yang banyak ini memang betul-betul ausofnya, sifatnya memang mulia, kelakuannya mulia, keseluruhannya mulia, tidak disetting-setting, tidak ada settingan. Di situ ada nggak yang jepret foto? Wah, nggak ada. Share ada. Tapi memang diabadikan, dilihat oleh siapa? Oleh mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan hingga mereka menulis apa? Manakib, hikayat, cerita. Tentang siapa? Tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pun mereka menjuluki, ada yang menjuluki semikian, ada yang menjuluki demikian, ada menjuluki demikian, sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan apa? Kathratul asma, banyaknya nama-nama, tadullu ala syarafil musamma, menunjukkan kemuliaan yang dinamainya. Seperti siapa saja? Seperti Allah Subhanahu wa taala. Kan namanya Allah taala kan banyak. Itu kita ketahui di dalam apa? Asmaul husna. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Malik, ya Qudusus, Salamul Mu'min, Muhammil, Azizul Jabbar, Mutakabbir, sampai akhir. Karena banyaknya nama, memang sifatnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala memang demikian. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakibnya bagus, tutur katanya pun bagus, akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus,
tingkah lakunya bagus, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Fa kullu fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zaidil wujud. Dan semuanya di muka bumi ini yang mulia mengambil sumbernya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.